Pada hari Senin, bulan Zulkadah, tahun 6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah dengan sekitar 1.500 muslimin untuk menunaikan ibadah umroh. Tiba di Hudaybiyah, dekat kota Mekah, kaum muslimin berhenti untuk beristirahat sambil memantau keadaan kaum Quraisy yang masih memusuhi Nabi dan kaum muslimin. Kaum Quraisy di Mekah mulai waspada karena mengira rombongan yang dipimpin Rasulullah ini akan menyerang kaum Quraisy di Mekah. Nabi pun mengutus sahabat mulia Utsman bin Affan untuk menyampaikan kabar kepada kaum Quraisy kedatangan Rasul ke Mekah hanya untuk ibadah semata. Namun beredarnya isu bahwa Utsman bin Affan dibunuh kaum Quraisy membuat Nabi dan para sahabat berikrar di bawah sebuah pohon yang dikenal dalam sejarah dengan Baiat Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله ورسوله. Utsman bertahan di Mekah itu beberapa hari lamanya. Masalahnya adalah di Hudaybiyah, Nabi dan sahabat sedang menunggu informasi berita Utsman. Tidak kunjung pulang. Nah, akhirnya tersebar sebuah isu yang tidak baik. Bahwa Utsman meninggal dibunuh oleh orang Quraisy. Itu yang menyebabkan terjadinya Baiatur Ridwan. Baiat Ar-Ridwan namanya. Yang diabadikan dalam surat Al-Fath. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridho pada orang-orang yang berbaiat kepadamu, wahai Muhammad, di bawah sebuah pohon. Dulu ada pohon, yang pohon itu ditebang oleh Umar. Nanti waktu beliau menjadi khalifah, di situ muslimin berbaiat, bersumpah setia untuk menuntut balas darah Utsman. Mereka siap mati, walaupun mereka tidak membawa perbekalan perang. Nah, karena mereka ada yang menduga bahwa Utsman dibunuh. Akhirnya mereka berbaiat. Baiat itu akan bersalaman atau megang tangan begitu. Maka karena tidak ada Utsman, ini istimewanya Utsman di sisi Nabi. Nabi taruh tangannya, kemudian Nabi taruh tangan kanannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini untuk Utsman. Baru sahabat lain berbaiat satu-satu, meletakkan tangannya pada tangan Rasulullah SAW. Jadi tangannya Utsman digantikan oleh tangan mulia Rasulullah. Peran Utsman bin Affan yang cukup berbahaya inilah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mencintai sahabat mulia ini. Pohon yang dulu menjadi tempat baiat Rasul yang dikenal dalam sejarah dengan Baiat Ridwan sudah ditebang pada masa Umar bin Khattab. Sebuah bangunan masjid tanpa atap di kawasan Hudaybiyah inilah yang kini masih tersisa dari tempat yang bersejarah ini. Utsman bin Affan lahir di Taif, dekat Mekah,
tahun 574 Masehi. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abi Al-Ash bin Umayyah. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada kakek kelima, yaitu Abdi Manaf. Terlahir dari keluarga besar Bani Umayyah, keluarga kaya dan mulia di kalangan Quraisy. Dengan kekayaannya inilah kelak Utsman bin Affan selalu menafkahkan di jalan Allah. Pribadinya yang lembut dan santun membuat dirinya lebih cepat menerima hidayah dan petunjuk Allah saat Abu Bakar Siddiq mengajaknya memeluk Islam. Utsman itu orang yang mudah menerima kebaikan. Faktornya adalah karena memang dia sudah orang baik dari dulunya. Utsman tidak pernah berzina. Dia mengaku, saya tidak pernah berzina. Utsman tidak pernah sujud kepada patung. Utsman tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan kotor. Sehingga hati memang jernih. Ya? Hati yang jernih itulah yang kemudian mudah menerima kebaikan, menerima petunjuk. Dengan begitu, Utsman bin Affan termasuk golongan as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam dan termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Setelah Rasulullah menerima wahyu agar berdakwah secara terang-terangan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tengah bersembunyi di Darul Arkam langsung keluar dan mengumumkan keislamannya. Mereka bergerak menuju Ka'bah sambil mengumandangkan takbir dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kaum Quraisy perang dan menghalau pergerakan kaum muslimin. Abu Lahab, salah seorang tokoh Quraisy sekaligus besan Nabi, mencaci dan menyakiti Rasulullah dan kaum muslimin. Atasma'una ya Quraisy? هل تتركون أسافل مكة من أتباع محمد يقتحمون أقداس الكعبة؟ لا وهبل، بل نقذف بهم إلى نار ذات لهب. نار ذات لهب. Istri Abu Lahab bahkan ikut serta dalam mengumpulkan kayu bakar untuk menghentikan aksi kaum muslimin. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah pun menurunkan wahyu yang mengutuk perbuatan Abu Lahab dan istrinya. Asyhadu Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Akibat turunnya wahyu surat Al-Lahab ini, Abu Lahab memerintahkan anaknya untuk menceraikan putri Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya menikahkan putrinya dengan sahabat mulia Utsman bin Affan. Pernikahan berjalan Masya Allah dan sangat dipuji. Ini pernikahan yang luar biasa. Kalau boleh berkata bahwa ada wanita yang beruntung adalah orang yang hidup bersama Utsman. Ruqayyah adalah wanita yang beruntung, hidup dengan seorang suami yang sangat lembut, dan selalu itu menjadi pelajaran bagi para suami. Hati yang lembut, hati yang lapang itu membuat rumah tangga menjadi sangat nyaman bagi seorang istri, bagi anak-anaknya. Dan terbukti sejarah menyebutkan bahwa pasangan yang terlihat begitu romantis, begitu indah adalah pasangan Utsman dan Ruqayyah. Kemudian waktu muslimin berangkat ke Badar bulan Ramadan, Nabi meminta kepada Utsman untuk tidak berangkat karena putri beliau yaitu Ruqayyah, istrinya Utsman, sakit. Maka Utsman diminta untuk merawat istrinya. Begitu muslimin pulang dari Badar, waktu itu Nabi belum sampai Madinah karena Nabi mengutus Zaid bin Harithah
memberikan kabar gembira bahwa muslimin telah menang di perang Badar. Tapi Nabi belum sampai Madinah. Di saat Zaid masuk Madinah, Ruqayyah meninggal radhiyallahu anha. Nabi suatu saat melihat Utsman terlihat gundah gitu, gelisah gitu. Kemudian duduk termenung. Kata Nabi SAW, kenapa Utsman? Utsman mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak bersedih? Istriku, putri Rasulullah SAW meninggal. Dengan ini maka terputuslah hubungan kekerabatan. Aku begitu sangat bersedih. Nabi SAW menyampaikan, ini Jibril telah hadir untuk menyampaikan agar engkau bisa menikahi adiknya, yaitu Ummu Kulthum. Ummu Kulthum dinikahi sejak tahun 3, nanti meninggal sebelum Rasul wafat, kurang lebih tahun 10. Ummu Kulthum meninggal, Rasul masih belum wafat. Nah, Ummu Kulthum meninggal dan tidak punya keturunan. Kemudian Ummu Kulthum begitu meninggal, kata Nabi SAW, Utsman, kalau saya masih punya putri yang ketiga lagi, masih ada lagi, saya berikan padamu. Tapi sudah tidak ada lagi. Karena yang paling kecil adalah Fatimah, dan Fatimah telah dinikahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pernikahan ini dan yang kelak disusul dengan pernikahan kedua dengan putri Rasulullah yang lain membuat Utsman mendapat gelar Dzun Nurain atau pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan benar-benar telah menjalani hidup di bawah tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesantunan dan sifat rendah hati yang sudah dimiliki Utsman sejak sebelum Islam semakin membuat diri sahabat mulia ini menjadi pribadi yang agung. Sifat dermanya yang tiada batas selalu menjadi solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi kaum muslimin. Infak yang sangat dahsyat adalah di perang Tabuk, atau yang disebut dalam Quran sebagai Yaumul Usrah, hari yang cukup sulit saat buat muslimin saat itu. Tabuk arahnya jauh, karena perjalanan muslimin ke arah Tabuk adalah ke arah Romawi, ke arah Palestina. Saat itu Nabi menganjurkan agar muslimin berinfak, berlomba mereka untuk berinfak fisabilillah. Ini perintah Allah, wa anfiqu fisabilillah, wa anfiqu fisabilillah, infaklah fisabilillah, ya. Nah, berinfak fisabilillah ini dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar kita tahu membawa seluruh hartanya, tapi total seluruh harta itu dibandingkan Utsman tidak ada apa-apanya, ya. Nanti ada Umar separuh hartanya. Mari kita lihat Utsman. Utsman radhiyallahu anhu mempersiapkan sepertiga pasukan. Jadi semua kebutuhan sepertiga pasukan itu Utsman yang memberikan bekalnya. Dia berinfak 950 unta, 50 kuda, dan 1000 dinar. Subhanallah. Ya. Begitu 1000 dinar diberikan di pangkuan Nabi, Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak ada yang bisa membahayakan Utsman setelah hari ini. Artinya itu adalah sebuah kalimat yang istimewa dari Nabi SAW, bahwa dia akan tetap menjadi orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari berinfak supaya dijaga Allah Subhanahu wa taala seperti Utsman. Di balik hatinya yang lapang dan kedermawanannya, Utsman bin Affan memiliki rasa malu yang mempesona. Bahkan malaikat pun disebut Rasulullah merasa malu terhadap sahabat mulia ini. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa segan dan memperlakukan Utsman berbeda dengan sahabat yang lain. Suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk di dalam rumahnya, yaitu rumah Aisyah. Kemudian bersama Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi duduk dengan santai saja sambil berbaring gitu, setengah berbaring. Kemudian ada yang ngetuk pintu, kemudian minta izin masuk, ternyata Abu Bakar. Kata Nabi, izinkan Abu Bakar masuk. Abu Bakar masuk, menyampaikan keinginannya, kemudian selesai keluar. Tidak lama ada yang ngetuk pintu lagi, kata Nabi, izinkan masuk, ternyata Umar. Nah, Rasul tetap dalam posisi berbaring, setengah berbaring begitu. Kemudian Umar menyampaikan keinginannya, selesai, Umar keluar. Kemudian mengetuk pintu yang ketiga, ternyata yang minta izin adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi memperbaiki duduknya, dirapikan pakaiannya gitu, duduk. Kemudian Utsman masuk dan menyampaikan keinginannya, kemudian selesai keluar. Selesai keluar, Aisyah bertanya, Rasulullah, Abu Bakar datang, Umar datang, kau tetap dalam posisimu, tidak ada yang kau perbaiki, tetap begitu saja. Tetapi begitu Utsman masuk, kenapa kau mengubah posisimu? Nabi SAW mengatakan, saya khawatir karena Utsman adalah orang yang pemalu, sehingga
Nabi khawatir karena pemalunya nanti dalam posisi Nabi yang terlihat kurang pas gitu di dalam hati seorang pemalu seperti Utsman. Khawatirnya nanti Utsman justru tidak bisa mengeluarkan keinginannya. Perlakuan istimewa Rasulullah terhadap Utsman bin Affan membuktikan kualitas sahabat yang satu ini. Ketulusannya dalam mengabdi kepada agama dan keteguhannya menimba ilmu dari Rasulullah semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah calon penghuni surga yang ditetapkan melalui wahyu. Segala tindakannya dan pengabdiannya terhadap agama tak diragukan lagi menjadi cermin bagi kehidupan kaum muslimin dan pantas menjadi suri tauladan sepanjang masa. Ini adalah contoh orang dengan hati yang sangat lembut, jiwa yang sangat mulia, hati yang bening, jiwa yang jernih. Itu akan mudah sekali seseorang menerima petunjuk dan kebenaran. Sehingga Utsman tidak perlu berjuang melawan dirinya dan kemungkaran dalam dirinya. Karena memang dia orang yang jiwanya bersih. Jadi saat seseorang hidupnya bersih, hidupnya baik, hatinya juga bening, maka datang petunjuk akan mudah sekali masuk dalam dirinya. Sehingga itu menjadi satu PR besar buat kita. Mengapa sulit sekali kebaikan masuk ke kita? Mengapa sulit sekali nasihat orang masuk dalam diri kita padahal itu baik? Mari kita koreksi tentang kebeningan jiwa kita. Begitu juga Utsman memberikan pelajaran kedua bagi kita, sangat mahal, yaitu tentang menggabungkan antara harta dan Quran, harta dan sholat. Berapa banyak orang yang sibuk dengan aktivitas dunianya, orang yang kaya Allah berikan keutamaan dengan harta yang melimpah, tapi justru harta itu membuat dia lalai. Dia lalai dari sholatnya, dia lupa dengan Qurannya. Itulah mengapa Allah ingatkan dalam surat An-Nur ayat 37. Allah SWT mengingatkan, rijalun la tulhihim tijarah wala bai' an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Para laki-laki yang tidak dilalaikan oleh bisnis dan jual beli dari zikir kepada Allah, dari salat dan dari zakat. Ayat sudah mengingatkan kepada setiap orang yang berbisnis, terutama kaum laki-laki, bahwa bisnis itu cenderung mengalihkan kita dari zikir, dari salat, dari zakat. Utsman berikan contoh yang ideal, mampu menggabungkan keduanya. Mari kita belajar pada Utsman dari hati yang suci, hati yang bersih, orang yang bersih dari semua kemungkaran. Setelah itu kemudian Utsman menjadi orang yang beliau adalah orang yang bisa menggabungkan antara harta dan Quran, harta dan qiyamul lail, salat berlama-lama dengan Al-Quran. Juga menjadi pelajaran sangat mahal adalah ternyata orang dengan bisnis sehebat Utsman, yang cenderung orang bisnis mungkin berhitung sangat rigid tentang masalah hartanya, begitu mudah Utsman memberikan hartanya. Lihatlah bagaimana 950 unta berapa harganya, 50 kuda berapa harganya, 1000 dinar, kita bisa hitung hari ini berapa harga 1000 dinar. Begitu mudah diberikan Rasulullah SAW. Kedermawanan berawal dari kesucian dan kedekatan terhadap Al-Quran dan salat. Dalam perjalanan hidupnya, Utsman memang menjadi saudagar yang kaya raya. Senang menjamu orang banyak dengan hidangan kaum bangsawan. Namun ia sendiri di rumahnya hanya memakan roti dan cuka, bahkan lebih sering mengenakan pakaian kasar dan murah. Inilah yang kelak menjadi bekal saat memimpin kaum muslimin. Sebagai khalifah ketiga, sepeninggalan Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab.